Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pengukuran sudut. Jadi kalian akan belajar tentang apa itu pengertian sudut, apa itu jenis-jenis sudut, dan bagaimana cara mengukur sudut. Dengan menggunakan apa? Nah, yang kalian persiapkan adalah ini, busur derajat ya. Ini namanya busur derajat. Jadi dapat kalian beli di percetakan atau toko-toko buku lainnya. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Saksikan videonya. Check it out. Oke anak-anak, jadi kita akan membahas pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwasanya sudut adalah pertemuan atau wilayah yang dibentuk dari dua garis yang bertemu. Jadi ini kita buat A, B, C. Jadi ada garis A, B dan garis B, C. Jadi di manakah sudutnya? Jadi sudutnya itu ada di sini, yaitu antara garis AB dan BC. Oke, berikutnya kita akan membahas jenis-jenis sudut. Ada berapa jenis-jenis sudut? Ya, seperti yang terlihat pada video ini, ada 3 jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip A, B, C. Yang ketiga, sudut tumpul A, B, C. 1. Sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Jadi sudut ini namanya sudut memiliki nilai atau besar senilai 90 derajat. Jadi jika kita ukur menggunakan busur derajat, maka akan memiliki nilai 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut lancip. Ini adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang memiliki nilai di bawah 90 derajat. Jadi jika kita ukur sudut ini, maka hasilnya akan menunjukkan nilai di bawah 90 derajat. Baik itu 70, 60, 50, dan seterusnya. Yang ketiga, ini yaitu sudut tumpul. Jadi ini sudutnya. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki nilai di atas 90 derajat. Jadi jika kita ukur sudut ini, maka hasilnya akan menunjukkan nilai di atas 90 derajat. Baik itu 100, 120 derajat, dan seterusnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan mengenai sudut dan pengukuran sudut. Jadi untuk mengukur sudut, kita menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan busur derajat. Jadi ini namanya busur derajat. Oke, jadi ini busur derajat ini bisa kalian dapatkan di percetakan maupun di toko-toko buku. Paling harganya 2.000 sampai 5.000. Ya. Oke, pada busur derajat ini terdapat bagian-bagian lagi anak-anak ya. Jadi ada yang dinamakan dengan titik sudut. Yang manakah titik sudut pada busur derajat? Ya, titik sudut pada busur derajat itu ada di sini. Ini di garis lengkungan paling kecil di tengah-tengah. Inilah yang dinamakan dengan
titik sudut pada busur derajat. Nah itu tadi titik sudut yang berada di busur derajat. Kalau di gambarnya, yang manakah titik sudutnya? Jadi titik sudut di gambar ini atau di garis yang kita buat ini ada di sini. Inilah yang dinamakan dengan titik sudutnya. Jadi di antara pertemuan dari dua garis. Oke, jadi pada busur derajat ini ada dua skala pengukuran. Ya, yang pertama ini namanya skala pengukuran bagian luar. Yang garis merah dan yang garis dalam ini yang berwarna hitam maksudnya, ini namanya skala pengukuran bagian dalam. Jadi kedua skala ini baik luar maupun dalam ini dimulai dari angka 0 sampai 180. Yang bagian dalam juga seperti itu. Fungsinya sama. Fungsi dari kedua skala ini sama, hanya sebagai tolak ukur dari mana kita menentukan nolnya. Kalau misalnya kita menentukan nolnya dari kanan, maka kita harus memakai yang berwarna hitam dari 0 sampai 180. Kalau misalnya kita menggunakan atau menentukan letak nolnya dari kiri, maka kita juga harus mengikuti garis yang berwarna merah ini, 0 sampai 180. Jadi tidak boleh kita menggunakan nolnya yang sebelah kiri, yaitu yang berwarna merah, tetapi untuk menentukan sudutnya kita menggunakan yang warna hitam. Ini akan salah. Ini tidak akan mendapatkan hasil pengukuran sudut yang benar. Oke, langsung saja anak-anak, kita akan mempraktekkan cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Baik, di sini ada tiga gambar sudut yang sudah dibuat. Yang pertama kita coba ya. Jadi ini namanya, kita sudah pelajari tadi, ini namanya titik sudut. Kita letakkan di titik sudut pada gambar, tepat di titik sudut. Jadi kita mau menggunakan skala pengukuran yang dalam dulu, yaitu yang berwarna hitam. Kita letakkan tepat di pertemuan antara keduanya. Nah, ini kita sudah menentukan garis nolnya. Jadi ini nanya garis nolnya kita tentukan di sebelah kanan, yaitu memakai yang berwarna hitam. Maka untuk seterusnya kita harus menggunakan skala yang berwarna hitam. Nah, sudah paham? Nah, maka dari itu nilai dari sudut tersebut berapa anak-anak? Ya, 90 derajat. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya, sudut 90 derajat disebut apa? Disebut sudut siku-siku. Ya. Baik, yang kedua, kita akan coba mengukur besar sudut dari gambar yang kedua ini. Langsung saja kita letakkan seperti yang kita pelajari pertama tadi. Kita letakkan titik sudut tepat di titik sudut pada gambar. Harus pas ya anak. Kita menggunakan atau meletakkan nolnya sebelah kanan. Jadi nolnya kita pakai dengan menggunakan skala pengukuran bagian dalam, yaitu yang berwarna hitam. Jadi sini nolnya ya. Maka untuk seterusnya kita juga harus menggunakan skala yang berwarna hitam. Nah, jadi bisa kita lihat di sini menunjukkan berapa derajat? Yang hitam 40 derajat. 40 derajat. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwasanya sudut
yang nilainya atau besarnya di bawah 90 derajat dinamakan apa anak-anak? Ya, sudut lancip. Jadi nomor 2 ini namanya sudut lancip. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Kita akan mencari tahu berapa besar atau nilai dari sudut dari gambar nomor 3 ini. Baik, langsung saja kita letakkan titik sudut pada busur derajat tepat di atas titik sudut pada gambar. Oke, kita letakkan. Nah, karena kita menggunakan skala pengukuran yang berwarna merah atau yang sebelah kiri, ini ya, sebelah kiri, maka untuk seterusnya kita harus menggunakan skala pengukuran yang berwarna merah. Yang berwarna merah dari 0 sampai 180 atau yang di luar. Ya. Oke, kita letakkan dengan pas agar hasilnya juga pas. Oke, sudah. Coba kita amati anak-anak. Berapa nilai sudut yang terbentuk? Ya, dari 0 sampai 130. Jadi, nilai dari sudut gambar ini adalah 130 derajat. Jadi, kuncinya, kalau nolnya kita awali dengan skala pengukuran yang berwarna hitam, maka untuk menentukannya juga harus berwarna hitam. Kalau nolnya kita awali sebelah kiri, yaitu menggunakan skala pengukuran luar atau yang berwarna merah ini, maka untuk selanjutnya harus kita gunakan dengan skala yang berwarna merah atau skala pengukuran luar. Tidak boleh berlawanan, karena hasilnya akan tidak tepat. Oke anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sudut yang memiliki nilai di atas dari 90 derajat, maka disebut apa anak-anak? Ya, disebut dengan sudut tumpul. Oke anak-anak, jadi itu tadi video mengenai pembahasan materi pengukuran sudut. Jadi Bapak harap kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Bagaimana caranya? Dengan cara terus berlatih mengerjakan soal. Jadi kalian harus tetap semangat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.